Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juanita M. Sara dengan NPM 33220088. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Secara umum, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya, yaitu melalui proses pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan disebut dengan education, di mana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu eductum. Kata eductum terdiri dari dua kata, yaitu yang artinya perkembangan dari dalam keluar, dan duco yang artinya sedang berkembang. Sehingga secara etimologis, arti pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Jadi secara singkat, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu yang membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Yang berikut pengertian pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, Ahmad D. Marimba. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani yang terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang ketiga, Carter V. Good. Menurut Carter V. Good, pengertian pendidikan adalah proses pengembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir seperti rumah atau sekolah sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial. Nomor Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang berikut tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kemudian kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuan pendidikan juga disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Sistem Pendidikan Nasional
adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, NPRS nomor 2 tahun 1960. Menurut NPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Fungsi pendidikan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri, kemudian mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. Yang berikut membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat, kemudian menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Jenis-jenis pendidikan. Mengacu pada pengertian pendidikan di atas, terdapat 3 jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar atau SD, pendidikan menengah, SMP, pendidikan atas, SMA, dan pendidikan tinggi, universitas. Berikut ini adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan formal. Yang pertama, Taman Kanak-kanak atau TK, kemudian Raudatul Atfah atau RA, Sekolah Dasar SD, Madrasah Ibtidaiyah MI, Sekolah Menengah Pertama SMP, Sekolah Menengah Atas SMA, Madrasah Trsana Wijaya MTS, kemudian Madrasah Aliyah atau MA. Kemudian Sekolah Menengah Kejuruan SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan MAK, perguruan tinggi, akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, kemudian universitas. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Berikut ini satuan pendidikan penyelenggara pendidik non-formal. Kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak-anak atau TPA, kemudian lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan yang terakhir majelis taklim. Ketiga, pendidikan formal. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan, di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Ada beberapa yang termasuk pendidikan informal itu. Yang pertama, agama, budi pekerti, kemudian etika, sopan santun, moral, sosialisasi. Terima kasih.